Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Lodimul Fathun. Uh, Kali ini kita akan membahas tentang relasi hubungan antara China dan Indonesia dalam bidang ekonomi dan politik maritim. Nah, kita tahu bahwa pasca berlakunya atau pengumuman yang dilakukan oleh IMF pada tahun 2014 yang lalu menyampaikan bahwa Amerika tidak akan lagi menjadi satu-satunya negara superpower. Kita tahu saat ini China menjadi negara yang terus menunjukkan signifikansi pertumbuhan ekonominya sejak tahun 2017. Bahkan data dari MC Kinsey menyampaikan bahwa 700 juta masyarakat Cina akan berubah menjadi masyarakat ekonomi atas pada tahun 2022. Data juga yang disampaikan oleh Peter House dari London menyampaikan bahwa China akan menjadi negara besar superpower pada tahun 2030. Nah, tentunya ini menjadi tantangan luar biasa bagi politik global, terutama Amerika selama menghegemoni politik global sejak tahun 1872 yang mengambil alih ekonomi dunia dari Inggris. Oleh sebab itu, tentunya ini ada hubungannya dengan Indonesia. Nah, dalam kebijakan luar negeri, dalam perspektif konstruktivisme, kita akan menganalisis dari 4 variabel. Yang pertama adalah interdependensi. Interdependensi mengacu pada bagaimana kedua negara saling saling berhubungan dalam relasi ekonomi dan politik. Nah, kita tahu bahwa China memiliki kemampuan ekonomi yang luar biasa, di mana ada 3 hal yang membuat ini berubah. Yang pertama adalah kualitas sumber daya, teknologi informasi, dan tentunya ekonomi kapitalisme yang terbuka. Yang kedua adalah Indonesia sendiri ekonomi yang luar biasa, di mana Indonesia mampu menjadi negara masuk G20. Bahkan Indonesia diramalkan menjadi urutan 5 besar di ekonomi global. Nah, di sisi lain Indonesia selalu menerapkan ekonomi Pancasila berbasis kerakyatan. Di sisi lain pula Indonesia memiliki masyarakat yang mencapai 250 juta. Ini menjadi pasar potensial untuk dikelola sebagai ekonomi. Dengan basis negara demokrasi, tentunya Indonesia akan berpeluang menjadi salah satu negara yang potensial besar di masa depan. Di sisi lain pula, Indonesia adalah negara yang kembali memaknai dirinya konsepsi geopolitik maritim untuk mengelola kemampuan politik luar negerinya. Maka muncullah doktrin kebijakan poros maritim dunia. Nah, di sisi lain pula, China sebagai negara yang memiliki potensi yang sama mengelola ekonomi politik maritim dengan berbasis Belt Road Initiative yang kita tahu 65% politik dunia akan berasal dari kebijakan luar negeri ini. Nah, tentunya kolaborasi antar kedua negara ini menjadi saling interdependensi pasca hubungan kedua negara pada tahun 2000 yang lalu. Pasca bagaimana Menteri Luar Negeri Ali Alatas menyampaikan pentingnya harmonisasi hubungan bilateral antara kedua negara. Yang kedua adalah common faith. Common faith ini berhubungan dengan bagaimana kedua negara memaknai dirinya sebagai negara yang memiliki korelasi yang bermanfaat. Nah, fakta di lapangan adalah kedua negara saling memahami bahwa pentingnya menjaga keamanan politik global terutama di wilayah maritim. Nah, kedua negara memaknai bagaimana pentingnya menjaga keamanan tradisional maupun non-tradisional di level ekonomi politik maritim. Yang ketiga, ada namanya homogeneity. Nah, tentunya ini harus dikontrol, tentunya ini harus dimaknai dengan baik. Nah, ada satu nilai yang kemudian menjadi korelasi antara kedua negara. Yang pertama adalah di sisi lain Indonesia memaknai dirinya sebagai negara yang selalu mengutamakan kesopanan, gotong royong, kemudian kebinekaan, moderat, sehingga di sisi lain China juga memiliki sifat seperti
Tiandi, Tianming, Tianyi, dan Tiandao, sehingga ini menjadi kolaborasi antara Daoisme dan Konfusiisme sebagai salah satu ideologi yang diperankan oleh China dalam membentuk kebijakan politik luar negerinya. Nah, oleh sebab itu, ketika hal ini terjadi, maka ada 3 hal yang menjadi penting dalam kenapa kemudian China menjadi besar dan Indonesia harus merangkul China. Yang pertama adalah peran BUMN dalam hubungan antara negara dengan BUMN. BUMN selalu diberikan jalur-jalur khusus dalam investasi dalam negeri. Yang kedua, swasta juga dibeli khusus tetapi dengan pengawasan dan kontrol negara. Yang ketiga adalah kalaupun perusahaan asing yang mau menginvestasikan dananya di China, maka dia harus memberikan transformasi teknologi informasi dan sumber daya manusia. Nah, yang keempat adalah self restraint. Ini juga yang paling penting buat dikontrol oleh hubungan bilateral oleh kedua negara. Self restraint adalah bagaimana kedua negara untuk menjaga emosi, menjaga emosional agar tidak saling berkonflik satu sama lain. Konsekuensinya adalah salah satu fakta klaim China di Laut Cina Selatan, kemudian klaim terhadap Natuna, ini harus dikontrol. Menurut saya, pendekatan diplomatik adalah pendekatan yang paling signifikan dalam mengontrol kedua negara. Pendekatan penghargaan terhadap hukum internasional, Code of Conduct, adalah kunci utama dalam memaknai hubungan bilateral kedua negara. China menjadi negara yang investor terbesar di Indonesia, wisatawan terbanyak di Indonesia. Oleh sebab itu jangan sampai dirusak oleh self restraint ini sebagai fondasi politik luar negeri kedua negara. Dengan korelasi poros maritim dan BRI akan berpotensi menjadi kekuatan ekonomi politik global di abad 21. Sehingga video ini semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.